Selamat pagi, kita saat ini ada di Hotel Ningrat Bangkalan untuk giat Love of April, sebuah kegiatan blood donation yang dimotori oleh Rotary Club of Surabaya dan dibantu oleh beberapa event supporting organization seperti Kompi. Lalu ada beberapa sponsor yang membantu kami, termasuk PMI Bangkalan. Semoga giat ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga kita bisa berbagi di bulan April ini. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Selamat malam warga Kompi. Malam ini saya berada di Hotel Ningrat Bangkalan bersama salah satu tokoh masyarakat Bangkalan, Haji Koko, dan juga Ibu Dr. Gigi Aulia. Salam buat semuanya. Apa kabar? Jadi Kabar saya baik, Pak. sehat semuanya. Sehat. Ibu Luar Dokter biasa. sehat juga, Ibu Dokter. Sehat apalagi jadi suami ya. Baik. Malam ini kita ingin membahas sebuah harapan seorang tokoh masyarakat Bangkalan untuk kabupatennya tercinta. Silakan, mungkin Haji Koko bisa memberikan penjabarannya. Silakan. Baik Mas Edi, terima kasih. Ini suatu momen yang luar biasa. Kitanya pada saat kita semua seluruh dunia termasuk di Bangkalan ini terdampak ataupun mengalami situasi pandemi. Tentunya harapan yang pertama adalah sebelum kita lebih jauh, kita berharap semua sehat. Kita bisa berharap kalau semua sehat, maka semuanya ke depannya akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tentunya yang harus kita dukung semuanya dengan program pemerintah yang sudah ada melalui prokesnya dan lain-lain. Itu memang sebaiknya harus berada. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan setelah itu semua tadi? Bangkalan secara khusus, Madura yang lebih besarnya, Jawa Timur yang besarnya lagi, bahkan NKRI secara utuh mempunyai potensi yang sangat luar biasa, baik itu SDA ataupun SDM-nya. Kita bicara SDA, semua sudah tahu bahwa kalau kita bicara khususnya di Madura, Madura ini dikelilingi dengan sumber daya ataupun kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari oil and gas, terus kemudian mineral-mineral yang lain seperti garam. Karena dari dulu kalau ditanya Madura itu terkenal dengan produksi apa? Garam. Kalau ditanya orang Madura dulu waktu saya sekolah, bahan pokok makanannya apa? Jagung. Ya kan? Artinya nih sumber daya alam yang luar biasa. Belum lagi yang lain-lainnya. Sumber daya manusianya juga
bahwa kita tahu kami di sini di Bangkalan sebenarnya sangat terkenal dengan toleransi yang luar biasa, dengan didikan dari keluarga, sekolah, atau bahkan pondok pesantren yang ada di Bangkalan ataupun di Madura ini. Nah, dengan adanya sumber daya manusia seperti itu, harapannya tentunya kita bisa membangun sebuah bangsa dan peradaban yang juga luar biasa. Kami sudah buktikan di Bangkalan sini, kalau kita berjalan kira-kira 10 menit ke arah alun-alun, di situ ada daerah pecinan yang mulai dari zaman dulu, zaman Belanda bahkan sampai sekarang itu guyup, rukun, tentram, nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada kerusuhan, dan ini luar biasa. Dan ini makanya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa orang Madura itu tidak seperti yang ada di luar paradigma ya. di luar. Stigma juga ya. Iya, jadi juga. paradigma di luar seperti apa? Nah ini yang tentunya kita buktikan bahwa pecinan dan kita semua bisa hidup aman dan tentram, saling menghormati, saling respect, saling tolong menolong. Nah ini yang tentunya harapannya lagi kalau dari sisi SDM menjadi contoh yang unggul untuk suku-suku yang lain yang ada di NKRI yang ada di Iya, Indonesia. apalagi kan Madura terkenal dengan penduduk yang merantau ya, merantau ke daerah-daerah lain. Dan itu Iya. kita juga bangga ya. Iya. Sebenarnya mereka merantau itu juga tidak pernah mencari lahan pekerjaan orang lain di daerah tersebut. Rata-rata sebenarnya Madura yang asli seperti itu ya. Ya, betul. Jadi hampir bisa dipastikan atau saya sampaikan bahwa memang banyak suku-suku yang merantau di Indonesia, suku-suku perantau maksudnya seperti Madura, Bugis, dan lain-lain. Jika orang Madura merantau ke satu tempat, saya jarang melihat bahwa orang Madura tiba-tiba jadi PNS di Cilegon. Daerah tersebut maksudnya. Gitu, misalnya, ya kan? Iya. Misal. Nah, atau misalnya menjadi petani, menjadi nelayan di daerah tersebut, Iya. atau mungkin buka toko kelontong, karena kami menyadari bahwa itu adalah jatahnya penduduk lokal. Karena kami juga punya khas untuk berdagang. Ya. Misal banyak orang yang sudah tahu sate Madura, Ya. terus soto Madura. Oh, makanan Makanan. kuliner, ya kan Iya. kuliner. Gitu. Jadi hingga akhirnya kita sudah memperkenalkan Madura ke seluruh penjuru dunia bahkan dengan sate Maduranya. Biasanya memang di luar Madura, orang Madura dikenal sebagai pedagang yang bulat ataupun pengusaha yang bulat, tapi yang ditangani bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh penduduk lokal. Merintis dari bawah. Merintis dari bawah. Pioneer begitu ya. Pioneer, iya. usaha yang dilakukan. Iya, jadi pioneer. Contohnya apa? Mengumpulkan besi tua, kayu, plastik, kertas dan lain-lain. Nah, karena umat akhirnya bisa membangun kesejahteraan yang layak, Ya. gitu. Nah ini sebenarnya termasuk salah satu harapan etos kerja kita masuknya. Ya. Etos kerja ini yang harapan kami tentunya nantinya akan menjadi contoh buat yang lain bahwa etos kerja itu penting, merintis dari bawah, mengembangkan, dan pada akhirnya bisa berbagi. Luar biasa sekali yang diungkapkan oleh Haji Koko sebagai tokoh masyarakat Madura tentang harapannya untuk Madura dan Bangkalan secara khusus. Namun kenapa harus memilih atau harus memiliki harapan-harapan tersebut? Apakah setelah menganalisa ataukah merasakan punya tanggung jawab moral atau mandat budaya? Itu apa yang dirasakan Haji Koko dan Ibu Dokter? Tidak ada satu yang kebetulan, memang kami berdua berasal dari kami. Ini saya, kalau boleh nambahin dari Madrid. Madrid, iya.
Apa itu Madrid? Ya, biasanya kalau saya sampaikan karena orang bisa tanya aslinya mana, ya kan? Nah saya bilang, Madrid. saya aslinya Madrid. Madrid. Iya. Itu ada singkatannya Mas Dedi. Singkatannya yaitu Madura Tretan Bibi. Apa itu artinya? Nah, itu artinya kita sama-sama orang Madura yang bersaudara. Tretan itu artinya kan Artinya saudara. 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 Gitu. Nah, Saudara sendiri maksudnya Saudara Madura sendiri. sendiri. Bibi itu kan sendiri gitu. Sendiri. Memilihkan gitu. ya. Kenapa kok pada akhirnya seperti itu? Kami ada sekian waktu dalam hidup kami berada di luar Madura. Iya. Baik itu secara domestik dalam kawasan Indonesia maupun yang lebih global. Apa yang kami dapatkan dari pengalaman kami, belajar, mengamati, observe, dan lain-lain, kami terpanggil untuk bisa berbagi apa yang kami ketahui, apa yang sudah kami alami. Ada banyak hal positif tentunya yang akan dibagi kepada tanah leluhur kami, Iya. kampung halaman kami. Menarik. Iya. Iya. Suami saya ini kan kalau kecap memang nomor satu ya. Pasti. saya mensupport total untuk suami sekarang itu apapun yang harapannya beliau, ayo kita sama-sama menjalankan. Terutama beliau itu kan dulu memang dididik oleh keluarga yang disiplin dan belajar untuk selalu intelektual tapi sederhana sebenarnya. Nah akhirnya syukur berjalannya waktu ternyata suami saya ini ikut paskibraka ya, paskibraka nasional di Jakarta karena stay-nya tinggalnya di Jakarta. Terus akhirnya kuliah di luar negeri di Australia. Habis itu baliklah ke Indonesia. Beliau merintis usaha keluarga. Memang dasarnya sebelumnya ibu dan bapak sudah punya usaha kecil-kecilan. Dikembangkan lagi dengan beliau untuk lebih ke arah nasional, mensupport logistik, delivery, and so on ya sayangnya. Setelah itu dia punya ngobrol sama saya nih, setelah kami ngobrol sedikit demi sedikit, kok kayaknya ini terus-terusan di Jakarta ya, terus-terusan kadang emas ke luar negeri. Kapan ya kita ini bisa paling nggak mengunjungi daerah tempat tinggal kelahiran. Pertama kita hadir ke tempat ini di Bangkalan, kita melihat, oh sepertinya kita harus, Mas bilang ke saya, kok sepertinya kita harus menetap di sini sayang gitu. Ada panggilan di dalam hati begitu ya? Nah beliau bilangnya ada panggilan. Iya. Dari situ ya silakan. Mungkin makasih ya udah promosi. Bukan promosi, cerita sharing. Ya, jadi memang sudah saatnya untuk kami kembali ke tanah kelahiran kami, tanah leluhur kami, ya kan, baik itu dari sisi ulama, ya kan, karena ada beberapa keturunan ke atasnya leluhur dari istri, dari saya juga dari sisi ulama, dan juga dari sisi secara historis itu dari kerajaan-kerajaan yang ada di Madura. Nah, inilah makanya itu jadi penting. Tentunya kita semua leluhur sudah membangun di sini, dan itu kita sebagai keturunannya merasa penting untuk meneruskan apa yang melestarikan dan mengembangkan lagi, bukan hanya melestarikan. Nah, ini yang nanti akan dipadu dengan pengalaman kami di dalam maupun di luar negeri. Apa contohnya, misalnya harapannya ya tadi kita bisa melakukan sesuatu dan kita bisa menjadi
benchmark atau menjadi tolok ukur buat yang lainnya, menjadi contoh yang baik tentunya. Gitu. Nah, ini jadi satu hal yang luar biasa, Mom. Kita harus segera kembali gitu, ke Madura. Saya, menurut Momi gimana? Ya, coba Momi pikirkan waktu itu saya bilang gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol, kenapa kamu kok pengen kesini? Apa beliau bilangnya karena terpanggil, karena daerahnya sekarang seperti ini. Beliau menjabarkan semuanya dan kita lihat langsung. Oh iya ya, ya sudah akhirnya saya memantapkan diri untuk mensupport. Dengar apa yang disampaikan Haji Koko dan Ibu Dokter ini cukup menarik ya. Yang pertama ada pengembangan harapan untuk sumber daya alam. Lalu yang kedua untuk sumber daya manusianya. Lalu yang di underline tadi adalah etos kerjanya. Dan yang paling menarik itu adalah saatnya untuk kembali. Jadi itu seperti mendapatkan sebuah mandat untuk membangun kota kelahiran secara intelektual, secara budaya, secara bisnis, ya. Hopefully. Dia sangat lengkap. Lalu begini, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Haji Koko yang disupport oleh istri tercinta untuk Bangkalan ini. Mas Dedi, a million miles journey begins with a simple and single step. Yang kedua adalah do what you can with what you have wherever you are. Perjalanan yang jauh, yang panjang, yang luar biasa, yang epic pasti akan selalu dimulai dengan sebuah langkah yang mudah. Tentunya di sini juga akan menjadi pegangan kami di sini. Kita akan melakukan langkah-langkah yang mudah, baik bagi kita juga untuk menyampaikan, terus kemudian bagi masyarakat ataupun bagi teman-teman di Madura mudah juga untuk melakukannya, karena kita tidak bisa mengeneralisasi kemampuan semua orang dan juga merubah culture yang ada dalam waktu setahun atau dalam waktu sebentar gitu. Tidak bisa, kita harus masuk, harus turun, harus merangkul, harus membangun step by step, dan juga ini kita mencoba untuk membentuk semacam komunitas kecil untuk membangun Bangkalan sendiri. Ya, betul. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan, do what you can with what you have wherever you are. Kita melakukan semuanya dengan apa yang kita punya. Kami ada peninggalan dari keluarga, dari usaha yang sebelumnya, yaitu Hotel Ningrat ini. Salah satunya kita akan mulai dari sini. Nah, karena kita nggak perlu ngomong jauh-jauh dengan sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Nah, buat apa? Jadi sekarang kami akan mengoptimalkan apa yang ada di sini. Apa yang akan kami lakukan? Simpelnya ya, kami akan undang teman-teman ke sini untuk ngobrol. Masyarakat juga. Masyarakat pastinya, gitu kan? Dalam bentuk apa? Bisa kami bentuknya dalam bentuk sarasehan, ngobrol santai, bahkan sampai ke pelatihan-pelatihan yang akan kami sampaikan bagaimana untuk membangun karakter. Ya bukan berarti nggak punya karakter, tapi lebih karakter anak masyarakat sekarang untuk lebih bisa survive ke depan. Berarti semacam forum komunikasi begitu. Kurang lebih seperti itu. Pelatihan edukasi, mulai dari secara kita punya pengalaman entrepreneurship, kita akan bantu sharing entrepreneurship. Kita punya pengalaman, saya sendiri dokter, saya akan berbagi tentang kesehatan. Terus juga kita juga mempunyai beberapa, karena ini kan di hotel, hospitality-nya juga ada. Kami mengajak, mungkin Mas Dedi juga ada di jadi satu dengan kami untuk mensupport
edukasi tentang perhotelan, dan akhirnya dari situ akan membentuk tenaga kerja baru ya ke Ya, depan. ya. Dan artinya dengan terbentuknya secara sehat itu tadi, kami tidak akan bekerja sendiri. Karena kami tahu di Bangkalan ini ada beberapa juga teman-teman yang punya usaha, yang punya pelatihan, yang punya segala macam. Tentunya tadi sudah disampaikan akan kita rangkul semuanya, akan kita libatkan secara aktif untuk bisa mendukung semua program ini. Karena kita harus samakan frekuensi dulu, bahwa ini bukan untuk kami, ini adalah untuk Bangkalan, untuk masyarakat, untuk semuanya, gitu. Tanpa pandang bulu, apakah dari satu etnis tertentu, dari satu agama tertentu, tidak. Untuk semua yang ada di Bangkalan, gitu. Nah ini yang saat ini kami rasa penting untuk bisa lebih mempererat lagi rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Dan kita harus bisa membangun rasa ini dan membongkar semua yang melakukan pengkotak-kotakan. Cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh Haji Koko dan Ibu Dokter. Semoga bisa membangun Bangkalan secara sumber daya alam, secara sumber daya manusia, dan juga entrepreneurship tadi yang saya dengar, Ya. termasuk di sana. Lalu tadi ada giat donor darah yang saya tahu di hotel ini. Ya. Apakah giat tersebut menjadi milestone dari visi dan misi atau strategi yang dilakukan Haji Koko untuk memperkenalkan bahwa Bangkalan ini ramah loh bagi orang-orang yang mau datang dan ramah juga untuk edukasi kesehatan. Betul Mas Edi. Kami hari ini alhamdulillah baru saja selesai mengadakan yang kami sebut acaranya adalah Love of April. Dalam hal ini sesungguhnya kami mendukung dan didukung juga oleh beberapa teman, beberapa organisasi, beberapa komunitas. Ada namanya Rotary Club, ada Kompi, kemudian ada beberapa teman pengusaha juga, ya kan, yang juga berkontribusi untuk memberikan paket sembako dan lain-lain seperti grupnya Gang Jangkrik, terus kemudian ada beberapa teman-teman media. Nah, ini tujuannya memang untuk mengundang tadi teman-teman yang ada di luar Madura, luar Bangkalan untuk datang ke sini. Ya. Gitu. Selain itu kita juga punya misi sosial kemanusiaan juga. Dengan adanya pembagian sembako juga, dan ini kan PMI bekerja sama dengan PMI Bangkalan, pastinya gratis untuk masyarakat Bangkalan. Ini jadi salah satu bentuk pemikiran kita, kayaknya mulai dari awal itu adalah bersosial, memberikan sosialisasi kesehatan, apalagi di masa pandemi, terus juga Ya, semacam betul. CSR. Betul. Ya. Selain itu memang tadi tepat yang dikatakan oleh istri saya tercinta, bahwa ini masa pandemi, masa yang tepat untuk kita bukan hanya berbagi sembako, tapi memang banyak yang membutuhkan darah, plasma dan lain-lain karena pandemi ini. Nah, kemarin dengar-dengar katanya stok darah lagi menurun. Ya, terima kasih sudah disupport untuk bikin acara ini, sehingga akhirnya objektif kami dan semua yang terlibat bisa tercapai. Nah, pada saat teman-teman yang dari luar Bangkalan itu datang, mereka kayaknya ada satu jaw dropping moment ya. Jadi kalau orang bilang efek wow gitu kan. Nah, jadi efek wow itu karena ternyata beda yang teman-teman dapatkan, yang teman-teman alami, yang teman-teman lihat itu beda dari apa yang diceritakan atau diketahui di sana gitu. Nah, saya bicara itu dulu sebelum kita bicara terhadap impact terhadap masyarakat yang tadi donor darah. Nah, setelah teman-teman datang berkunjung melihat ukiran, melihat fisiknya ini, kami juga ajak teman-teman untuk berkunjung ke makam leluhur kami di Air Mata. Salah satu destinasi pariwisata juga di sini. Betul, yang kami rasa juga memang
ini belum terekspos dengan optimal, ya kan, belum banyak yang mengetahui, walaupun sudah banyak dari makam tersebut, pesarian tersebut sudah dari zaman tahun 1600-an, 1700-an. Kami ajak teman-teman yang tadi hadir untuk berkunjung hewan. Artinya apa yang kami berikan cerita, kami sharing, kami berikan pemahaman ke mereka bahwa definisi dari sejarah itu luas, bukan sejarah secara real, tapi juga sejarah secara histori. Kenapa Pak seperti itu? Saya gampang aja Pak, karena kebetulan teman-teman itu juga sudah biasa pergi ke luar negeri, ya kan, berkunjung kemana-mana di belahan dunia yang lain. Saya bilang, kalau kamu pergi ke Inggris, salah satu yang dikunjungi kan makamnya raja-raja Inggris. Contohnya salah. Di awalnya adalah dulu dari Majapahit. Majapahit, kemudian raja terakhirnya adalah Brawijaya V yang menurunkan raja-raja seluruh Indonesia, seluruh Nusantara dulu namanya, ya kan. Dan disitulah akhirnya juga bisa terlihat bahwa dengan batasannya kerajaan Majapahit yang ke utara itu sampai dengan Ceylon, ke barat itu sampai dengan pantai timur Afrika. Disitulah ada bukti-bukti sejarah di mana raja-raja Nusantara, termasuk raja-raja Kraningrat pun mempunyai istri dari Campak, ya kan? Atau mungkin dari etnis Tiongkok, dari etnis-etnis yang lain. Itu yang bisa membuktikan kepada mereka bahwa dari dulu kita ini sudah sangat saling menghormati, saling toleransi. Dan mereka semua kaget pada saat tahu Trunojoyo misalnya, tahu apa, mungkin nama jalan, tapi sejarah Trunojoyo seperti apa nih orang mungkin sudah lupa, etnis lupa, orang mungkin tidak tahu. Ini bapaknya Trunojoyo ada di sini. Kemudian siapa yang menjadi gubernur pertama NTB itu juga dari Cakraningrat, makanya dari Madura gitu kan, bahwa di sana jadi nama Cakranegara. Di banyaklah hal-hal yang ceritain sini. Kalau saya cerita mungkin nggak cukup 2 hari nantinya. Iya. Sangat menarik sekali membahas sejarah. Menarik Mas, Apalagi menarik. saat dipanggil kembali memiliki pengetahuan yang cukup luas skala nasional dan pun internasional saya dengar tadi. Ya. Silakan Haji Koko dan Ibu Dr. Gigi Aulia untuk menyampaikan closing statement-nya untuk warga Kompi sekalian. Lepas dulu ya. Guys, kita punya sejarah yang luar biasa dari zaman dulu hingga saat ini, dan itulah yang harus kita pertahankan, harus kita kembangkan sampai dengan ke depannya. Ambillah yang positif dari para leluhur-leluhur kita, dari eyang-eyang kita, dari semuanya kita bisa ambil yang positif untuk bisa menjadikan kita punya karakter yang luar biasa. Inilah yang sungguh membanggakan buat kita semua, sehingga akhirnya Indonesia akan kembali meraih yang selama ini sudah dibangun oleh kakek-kakek kita, sehingga kita juga bisa mendapatkan respect, kita mendapatkan suatu kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi yang positif. Sebenarnya suami saya sudah komplit ya. Yang perlu kita fokuskan sekarang untuk masyarakat Bangkalan, terutama anak mudanya. Ayo bareng-bareng membangun Bangkalan dari apa yang kalian bisa. Mulai dari sedikit pun sampai nanti pada akhirnya menjadi hal yang bermanfaat yang lebih besar lagi. Ya, kita kan friend. Gini kalau anak milenial tuh gini ya. Oke. Ya, terima kasih Haji Koko dan Ibu Dr. Gigi. Sama-sama, luar biasa sekali sharingnya Sama-sama. hari ini. Baik, warga Kompi, tetap ikuti channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mencerdaskan bangsa kita.